Shalom saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul berinteraksi dengan Tuhan. Kalau seseorang berinteraksi secara benar dengan Tuhan, maka salah satu cirinya adalah sikap hormat dan ketertundukannya kepada pribadi agung ini nyata sekali dalam hidupnya. Memang seharusnya demikian. Seorang yang mengalami Tuhan Yesus lebih menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Ia akan menyadari bahwa dirinya seorang berdosa yang jika tidak ditebus oleh darah Yesus pasti terbuang ke dalam api kekal. Kalau sekarang memiliki kesempatan untuk terhindar dari api kekal dan berpotensi untuk menjadi manusia yang dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan, maka fokus hidup kita hanya ditujukan kepada hal ini. Semua kegiatan dan segala sesuatu yang kita miliki benar-benar hanya menjadi sarana untuk mewujudkan proyek bagaimana terhindar dari api kekal dan diperkenankan masuk ke dalam keluarga kerajaan. Dan ini yang harus kita lakukan. Segala kegiatan yang kita lakukan harus merupakan sarana untuk mewujudkan proyek bagaimana terhindar dari api kekal dan diperkenankan masuk ke dalam keluarga kerajaan. Jadi bukan hanya masuk surga, tapi masuk anggota keluarga kerajaan. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah perubahan dari manusia yang berkodrat manusia atau berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Ingat, keselamatan harus memiliki proyeksi ini, yaitu perubahan dari manusia yang berkodrat dosa atau berkodrat manusia, human nature, harus menjadi seorang yang berkodrat ilahi, divine nature. Nah, saudaraku sekalian, hal ini harus menjadi satu-satunya isi, makna dan tujuan hidup ini. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai mendahulukan kerajaan surga. Kita dapat membayangkan betapa mengerikan keadaan terbuang dari hadirat Allah. Betapa mengerikan keadaan terbuang dari hadirat Allah. Betapa mengerikan bersama dengan kuasa kegelapan dan orang-orang jahat di dalam api kekal. Tuhan Yesus membuka pintu neraka di mana kita bisa keluar dari sana dan menuju pintu surga untuk masuk ke dalamnya dan lebih dalam lagi masuk anggota keluarga kerajaan. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir Kanaan menempuh jarak, tetapi perjalanan kita meninggalkan keadaan terpisah dari Allah untuk masuk dalam persekutuan dengan Dia dalam kerajaannya adalah perubahan manusia batinnya. Jadi semakin manusia batinnya kita berubah, itu berarti kita semakin masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan. Saudara, harus diingat bahwa semua pesta akan berakhir. Maksudnya pesta di sini kesenangan dan kebahagiaan hidup seperti kebersamaan dengan keluarga, handai taulan, teman, menikmati barang-barang yang ada di bumi ini, menyaksikan pemandangan indah, makan, minum, seks dan lain sebagainya akan berakhir. Semua akan berakhir. Segala sesuatu yang ada di bumi dan segala sesuatu yang kita miliki harus kita lepaskan. Kalau seseorang tidak mulai sekarang melepaskannya, maka keadaan menjadi tragis kalau ia dipaksa untuk melepaskannya pada waktunya. Jadi seharusnya kita melepaskan tanpa dipaksa. Sebab mereka yang terikat kepada dunia ini
berarti tidak menyembah kepada Tuhan secara benar. Mereka adalah orang yang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan orang akan menyadari keadaan buruk ini ketika ada di hadapan kekudusan, kesucian, kemuliaan Allah. Dan betapa mengerikan keadaan itu ketika ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri ketika diperhadapkan kepada pengadilan Tuhan. Saudaraku sekalian, jadi jangan lupa, semua pesta akan berakhir. Ya, jangan terikat dengan pesta-pesta dunia ini, artinya segala kegemerlapannya. Tetapi terikatlah dengan Tuhan dan terlepas dari percintaan dunia. Seharusnya filosofi manusia bukan mumpung masih ada kesempatan, maka dinikmati semaksimal mungkin. Mumpung masih hidup di dunia, dinikmati semaksimal mungkin. Mestinya filosofi hidup yang benar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dengan berusaha untuk menjadi warga keluarga kerajaan yang modelnya adalah Yesus. Paulus menyinggung hal ini dalam suratnya. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan. Nah, ini penting sekali, saudaraku. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Artinya dengan tindakan-tindakan tersebut, kamu, kira-kira begitu kata Paulus kepada jemaat Korintus, kamu tidak mengenal Allah. Dengan filosofi, mari kita makan minum, sebab besok kita mati, itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal Allah. Teks asli 1 Korintus 15 ayat 32 berbunyi, Me planaste petei rausin ete Krista ho piliai kakai. Pergaulan atau lingkungan yang buruk dapat merusak etika yang seharusnya tepat, standar yang harus dimiliki anak-anak Allah. Saudaraku sekalian, ini penting. Pergaulan yang buruk itu merusak hidup. Dunia adalah, maksud saya, dunia telah membuat merosot etika pribadi anak-anak Allah. Dunia telah membuat merosot etika pribadi anak-anak Allah sehingga mereka tidak berperilaku sebagai anak Allah. Hal ini bisa mengakibatkan seseorang tidak dikenal oleh Allah. Keselamatan memang bukan karena perbuatan baik sama sekali, bukan karena jasa manusia. Terbukanya pintu neraka yang membuat seseorang bisa keluar dan terbukanya pintu surga di mana seorang masuk adalah anugerah. Tetapi semua itu harus diterima dengan iman. Iman bukan hanya pikiran yang setuju, tetapi tindakan. Tindakan melangkah keluar dari persekutuan dengan kuasa kegelapan, masuk dalam persekutuan dengan Allah. Dari kehidupan yang mengenakan kodrat manusia, kodrat dosa, berjuang untuk bisa mengenakan kodrat ilahi dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.